Selamat pagi dulur-dulur, konco-konco, rekan-rekan semua. Sehat-sehat selalu tentunya untuk para kreator YouTube, untuk YouTuber pemula khususnya karena saya masih pemula. Salam sehat selalu, salam kompak selalu sesama YouTuber pemula. Kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman ini, bukan menggurui, tapi ini sebuah pengalaman dan pengalaman saya dari awal tentang YouTube. Itu mohon maaf bagi yang sudah senior apabila video saya kali ini bermanfaat bagi konco-konco, ya terima kasih sekali. Dan bagi yang senior bukannya saya menggurui, dan ini saya bagikan khususnya untuk YouTuber pemula. Jadi begini, saudara-saudara dan teman-teman semua, nge-YouTube itu memang sebuah hobi menurut saya. Kalau yang menurut teman-teman yang lain silahkan sesuai dengan sesuai dengan persepsi teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang lain menganggap bahwa YouTube itu pekerjaan apa, itu silahkan saja. Intinya kalau bagi saya YouTube itu ada sebuah hobi. Jadi itu fasilitas untuk menyalurkan sebuah hobi kita. Dimana mungkin kita punya hobi seni, punya hobi pekerjaan, keterampilan atau skill apapun itu YouTube itu sebuah fasilitas untuk menyalurkan hobi kita. Dan untuk nge-YouTube, ibaratnya nge-YouTube itu dibilang gampang, dibilang susah-susah. Tergantung kita bagaimana niat kita untuk nge-YouTube itu apa dulu. Kalau niat kita nge-YouTube untuk menyalurkan sebuah hobi, ya kita santai-santai saja, enak saja. Terkadang banyak rekan-rekan dan saudara-saudara semua nge-YouTube selalu identik dengan mencari penghasilan. Itu sebenarnya bagus juga, tapi untuk memikirkan soal hal-hal itu, apalagi memikirkan tentang duit atau penghasilan dari YouTube, jangan buang jauh-jauh itu. Bagi YouTuber pemula, kita punya prinsip harus bagaimana kita bisa menyalurkan hobi kita dan kreativitas kita bisa dinikmati saudara-saudara kita yang ada di mana saja. Jadi nge-YouTube kita harus dasari dengan rasa hobi, rasa percaya diri, bagaimana kita bisa menyuguhkan sebuah konten yang bagus dan menarik, syukur-syukur bisa mendidik, itu lebih bagus kan gitu. Yang pertama kita harus siapkan dulu tentunya peralatan. Kalau kita mau YouTube peralatan, ya mungkin kalau yang nggak ada handycam atau kamera segala macam, cukup kita pakai HP Android lah, yang intinya yang sudah berkamera yang lumayan itu. Jadi itu modal yang pertama. Yang kedua, mental kita harus kita didik betul. Jadi mental kita itu harus betul persiapkan. Kunci utama percaya diri, itu kunci utama kita nge-YouTube. Apapun status kita, siapapun kita, kalau kita mau nge-YouTube, intinya percaya diri dulu. Soal nanti video kita mau ditonton orang atau tidak, disenangi orang atau tidak, nah itu nggak usah dipikir, itu urusan penonton. Itu yang penting kita berkreativitas, yang penting kita kreatif, itu sesuai dengan hobi dan skill kita masing-masing. Yang hobi nyanyi, yang hobi main musik, yang hobi ngelawak, ngelucu silahkan, yang hobi mancing, pokoknya terserah, sesuaikan dengan hobi teman-teman sendiri. Hobi teman-teman itu apa, ya itu sudah salurkan lewat fasilitas YouTube ini. Dan untuk langkah-langkah berikutnya, saya pikir tentang pedoman, tentang aturan YouTube dan pedoman komunitas YouTube itu kita pahami, betul-betul harus kita pahami, baru kita bikin konten. Kalau kita bikin konten, usahakan mungkin konten itu syukur-syukur bisa sebagai motivasi kepada
teman-teman YouTuber pemula ya, artinya video kita harus bisa mungkin ada semacam penyemangat bagi YouTuber pemula. Oh, caranya seperti ini, dan kita bikin video langkah-langkah pertama kalau bisa ya diusahakan, kalau bisa itu harus semenarik mungkin, dan itu video-video real, artinya video-video nyata, betul-betul bikinan kita, betul-betul kreativitas kita sendiri, bukan editan, bukan reupload, bukan yang lain-lain. Intinya kita sebagai YouTuber pemula usahakan kita bikin video yang real, betul, video yang fakta betul, artinya apapun itu videonya, kamu mau nyanyi, kalian mau menyampaikan sebuah berita, kabar atau bagaimana, itu yang penting itu fakta real, itu yang dimau YouTube kan gitu. Kalau kita asal-asalan nanti kita bikin, ya tentunya akan menghambat diri kita sendiri nanti untuk mengembangkan sebuah channel kan gitu. Jadi pokoknya nikmatin aja sesuai dengan hobi kita bikin video, kita bikin konten, baru kita sampaikan untuk kita upload ke teman-teman yang lain. Dan selanjutnya untuk video-video yang tentunya harus kita pahami, diantaranya kalau kita bikin konten ya jangan yang mengandung sara, provokasi atau mengandung pornografi, itu sangat dilarang oleh YouTube dan pedoman komunitas YouTube, itu sangat dilarang. Kalau kita tidak bisa memahami itu, ya nanti kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Bagaimana di tengah perjalanan kita ke YouTube nanti pasti ada kendala. Jadi semuanya itu harus betul-betul kita pahami. Dari segi kita berbicara, dari segi kita ngomong harus betul-betul yang sopan. Itu pokoknya harus yang sopan. Itu yang dimau YouTube, dan itu yang dimau penonton. Bagaimana penonton bisa memahami bahasa kita, bagaimana penonton itu bisa nyaman di depan YouTube. Pokoknya intinya penonton bagaimana bisa nyaman di YouTube, itu menonton video kita, apapun itu videonya, sebatas itu video tidak melanggar aturan-aturan, sopan, dan syukur bisa mendidik, itu akan lebih bagus. Begitu dulur-dulur pengalaman-pengalaman saya, diantaranya ya seperti itu. Karena saya masih pemula, tentunya saya harus kerja keras dan banyak-banyak belajar terus-menerus untuk menggali bagaimana tentang ilmu ke YouTube itu. Jadi kita harus pahami betul. Dan langkah selanjutnya, kalau sudah kita sudah bisa membuat konten yang menarik, tentunya kita harus loyal, dalam arti loyal sesama YouTuber pemula. Jadi kita kan bisa tahu ini YouTuber pemula atau tidak, itu kita bisa tahu. Jadi kita harus pahami itu. Oh, ini YouTuber pemula, oh ini sudah senior, ini sudah melejit namanya. Dan kita jangan terlalu berpatokan pada mereka-mereka yang sudah senior, yang sudah namanya sudah di atas awang-awang. Jangan. Kita tetap punya prinsip bahwa kita itu masih pemula, harus hati-hati, dan kita harus semangat untuk merintis channel, untuk membangun channel ke depan, channelnya supaya bisa lebih bagus. Terus kalau kita sebagai YouTuber pemula, kalau saya pribadi sih, menurut saya pribadi, jangan terlalu berpikir tentang nanti bagaimana channel kita itu bisa monetis dan bisa menghasilkan uang. Jangan terlalu berpikir soal itu. Sebagai YouTuber pemula, tetap kita berpikir bagaimana kita membuat sebuah konten yang menarik, yang bagus, dan bisa menghipnotis penonton, supaya penonton itu nyaman di YouTube. Jadi selalu menikmati YouTube, syukur-syukur bisa selalu menikmati video-video kita. Kalau kita berpikir tentang bagaimana kita nanti dapat uang, dapat hasil dari YouTube, lebih baik nggak usah nge-YouTube kalau cuma yang ada di pikiran kita seperti itu.
berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari YouTube, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Sebagai YouTuber pemula, kita berpikir dulu bagaimana kita membuat sebuah konten yang bisa menarik penonton, yang kira-kira penonton bisa mendukung channel kita dan penonton selalu aktif menonton video kita. Itu PR yang pertama. Jadi kalau kita sebagai pemula langsung punya pikiran, saya bikin channel nanti supaya saya ada penghasilan ke situ, jangan pikir itu dulu. Itu pikir nanti kalau kita sudah betul-betul bisa memahami tentang ilmu yang YouTube, itu baru kita berpikir tentang bagaimana kita dapat hasil dari YouTube. Gitu. Memang di luaran sana banyak sekali rekan-rekan saudara-saudara kita yang sudah senior, yang sudah mempunyai hasil pundi-pundi uang dari YouTube itu banyak memang ya. Tapi bukan berarti mereka itu tanpa sebuah perjuangan. Setengah mati mereka untuk mendapatkan, untuk mencapai ke arah situ. Perjuangan bukan main-main. Saya yakin itu. Kalau teman-teman dan rekan-rekan semua upload video yang sudah menunjukkan sudah punya hasil, itu sebuah ungkapan rasa syukur. Saya pikir berkat perjuangan teman-teman yang sudah sekian tahun, mungkin bahkan bertahun-tahun baru dia bisa mendapatkan hasil dari situ. Itu sebuah ungkapan rasa syukur saya pikir. Karena pengalaman saya saja sudah sekian bulan itu untuk mencapai subscriber saja itu, untuk meraup subscriber saja itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan itu tidak seberapa, masih ada PR yang sangat berat bagi kreator YouTube tentang bagaimana kita bisa mencapai 4.000 jam tayang. Itu PR yang sangat berat bagi YouTuber pemula. Makanya pengalaman saya dari sudah sekian bulan saya ke YouTube, saya bagikan supaya rekan-rekan, konco-konco, sedulur semua YouTuber pemula itu biar semangat, tetap semangat untuk berkreasi, untuk bagaimana kita membuat sebuah konten yang sangat menarik, membuat sebuah konten yang sangat diminati oleh penonton. Pokoknya yang YouTuber pemula tetap semangat dan semangat terus, jangan pernah pantang mundur dan jangan pernah menyerah. Memang hobi nge-YouTube itu suatu hobi yang kadang-kadang menjenuhkan. Kadang-kadang kalau kita sudah sampai di titik jenuh, baru kita menyerah, setengah mati lagi kita kalau harus mulai awal. Jadi pelan-pelan tetap kita konsisten. Bahasanya yang keren itu konsisten. Tapi kalau menurut saya bahasanya paling enak diterima itu begini: kita selalu aktif, rutin mengupload video yang mendidik, syukur bisa. Kalau enggak ya paling tidak bisa menghibur, kan gitu. Kita rutin mengupload video dan jadwal ditentukan. Kalau seminggu 3 kali ya 3 kali untuk masa-masa berjuang. Kalaupun setiap hari kita mau upload nggak jadi masalah, itu lebih bagus karena kita masih dalam taraf perjuangan, dalam taraf merintis, tidak masalah. Lebih banyak video yang kita upload lebih bagus. Terkecuali kalau kita sudah mencapai monetis itu lain lagi. Mungkin kita bisa jadwal upload videonya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 2 kali gitu. Kalau masih tahap-tahap perjuangan, jangan pernah merasa nanti setiap hari upload video nggak jadi masalah. Justru itu lebih bagus menurut saya. Di situ nanti kita akan bisa membangun hubungan silaturahmi dengan sesama YouTuber pemula. Kalau kita jarang upload video, ya bagaimana kita nanti mau dikenal orang, bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan sesama YouTuber pemula, kan gitu. Kalau kita sudah mengupload terus bahkan setiap hari kok penonton kok sepi, itu memang risikonya kita sebagai YouTuber pemula, itu sebuah risiko. Jadi
tidak mungkin kita sebagai YouTuber pemula upload video langsung ditonton orang, itu tidak mungkin. Tentunya kita harus bangun dulu dari tali silaturahmi sesama YouTuber, mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin teman-teman kita yang sudah lama. Mungkin dengan adanya YouTube, kita bisa tampil di YouTube, mungkin teman-teman kita akan mengingat, oh iya teman kita yang dulu ini, itu pasti. Dan itu pengalaman saya dulu waktu saya belum ke YouTube. Mungkin teman-teman saya yang teman lama mungkin di Jawa atau di mana, kan sekarang banyak teman-teman saya yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jakarta, ada yang di Jawa, itu tadinya tidak pernah tahu tentang kabar saya, tidak pernah tahu bagaimana keadaan saya. Tapi setelah saya ke YouTube, semuanya tahu dan semuanya bisa tersambung lagi tali silaturahmi sedulurannya, kan gitu. Jadi sesuatu yang bisa menentukan bagaimana kita mendapatkan penonton gitu. Jadi kita bangun mulai dari awal. Dan kalau sudah, kita jangan malas-malas ngerespon. Artinya di saat kita mengupload video, banyak teman-teman sesama YouTuber pemula komen, like ke channel kita, ke video kita harus dengan sigap dan cepat tanggap untuk merespon. Itu suatu jalan kita untuk mendapatkan penonton yang banyak gitu. Jadi kita selalu bangun, setiap ada teman-teman dan saudara komen, ya kita harus cepat-cepat respon gitu. Itu langkah-langkah saya, pengalaman saya. Oke, mungkin segitu dulu dulur-dulur semuanya, konco-konco sesama YouTuber pemula. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara semua, khususnya yang masih pemula. Kita masih sama-sama pemula, mari kita tetap semangat dan semangat terus untuk membangun channel kita masing-masing. Salam dari YouTuber pemula. Oh ya, saat ini saya ada di Papua dulu, ya, saya lagi merantau di Papua. Tetap semangat untuk YouTube, dan salam kompak selalu untuk semua dulur-dulur dan konco-konco, rekan-rekan semua YouTuber yang masih pemula. Pokoknya tetap semangat dan semangat, jangan pernah menyerah. Itu oke lho, cukup sekian video saya dulu. Nanti masih banyak pengalaman yang harus saya sampaikan, mungkin di lain kali di video selanjutnya nanti bisa saya sampaikan. Oke lho, salam kompak selalu. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.